Ada satu momen dalam hubungan yang sering disalahpahami. Saat seorang laki-laki yang tadinya berjuang, yang tadinya hadir, tiba-tiba menjauh dan pergi menghilang. Tepat ketika hidupnya sedang runtuh. Bukan karena ada orang lain, bukan karena dia berhenti peduli, tapi karena dia tidak lagi merasa pantas untuk tinggal. Banyak orang bertanya, kalau memang cinta, kenapa dia malah pergi saat kondisinya sedang paling buruk? Pertanyaan itu masuk akal, tapi jawabannya tidak bisa ditemukan hanya dari emosi pribadi. Kita perlu melihat sesuatu yang lebih besar. Cara masyarakat mendefinisikan laki-laki. Sebelum kita kupas lebih jauh, aku ingin mengajak kalian terbang ke Australia menemui Profesor Emeritus Rowan Connell. Beliau adalah perempuan yang terakhir transseksual dan dia sebagai sosiolog feminis di Australia. Dikenal karena mempelopori studi maskulinitas, menciptakan konsep maskulinitas hegemonik. Dalam bukunya yang berjudul Maskulinitis, sosiolog Rowan Connell menjelaskan bahwa maskulinitas bukan sekedar sifat biologis. Maskulinitas adalah standar sosial, sebuah gambaran tentang seperti apa laki-laki yang dianggap berhasil. Dan dalam banyak budaya, standar itu hampir selalu sama. Mandiri secara ekonomi, menjadi pencari nafkah, tidak bergantung, tidak terlihat rapuh. Inilah yang Connell sebut hegemonic masculinity, maskulinitas yang dianggap paling ideal. Ketika seorang laki-laki kehilangan pekerjaannya atau gagal secara finansial, yang hancur bukan cuma penghasilan, yang hancur adalah posisinya dalam sistem maskulinitas. Menurut Connell, maskulinitas itu bersifat hierarkis. Ada laki-laki yang dianggap di atas dan ada laki-laki yang dianggap di bawah. Saat ekonomi runtuh, seseorang laki-laki bisa merasa ia turun kelas, dari laki-laki ideal menjadi laki-laki yang gagal. Masalahnya, maskulinitas hegemonik tidak mengizinkan laki-laki berkata, "Aku takut, aku merasa gagal, aku tidak tahu harus bagaimana." Perasaan-perasaan itu tidak dianggap maskulin. Maka yang muncul bukan air mata, bukan pengakuan, tapi jarak. Menjauh terasa lebih aman daripada dilihat dalam kondisi rapuh. Dalam logika maskulinitas hegemonik, bertahan sama dengan terlihat lemah. Bergantung artinya kehilangan martabat, ditemani esensinya terasa seperti dikasihani. Pergi justru bisa terasa sebagai satunya cara untuk menjaga sisa harga diri. Ironisnya, meninggalkan hubungan bisa terasa lebih laki-laki daripada tinggal dan mengakui kegagalan. Banyak orang berkata, kan bisa dibantu, kan bisa berjuang bersama. Tapi menurut Connell, masalah ini bukan soal cinta pribadi, ini soal sistem. Karena selama nilai seorang laki-laki diukur dari seberapa besar ia memberi, maka dicintai saja tidak cukup untuk membuatnya merasa berharga. Dukungan bisa terasa tulus, tapi di kepala yang terluka itu bisa terdengar seperti pengingat kegagalan. Banyak perempuan tidak sadar mengapa mereka menjauh. Ini bukan soal keputusan rasional, ini flag response. Otak seperti berkata, pergi dulu, jika nanti kondisi sudah membaik aku akan kembali. Atau, pulihkan diri dahulu, aku tidak mau dilihat seperti dikasihani. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak tahu bagaimana dicintai tanpa harus kuat. Tidak selalu. Seringkali ini soal apa yang boleh dan tidak boleh dirasakan oleh seorang laki-laki. Laki-laki yang bisa bertahan di fase ini biasanya bukan yang paling kuat, tapi yang tidak menggantungkan harga diri pada uang, pernah belajar bahwa rapuh bukan kegagalan, atau hidup di lingkungan yang memberi ruang untuk itu. Dan ruang seperti itu masih jarang kita temukan di sekitar kita, karena banyak dari wanita yang sering kita jumpai akan merasa risih ketika seorang laki-laki hanya mengeluh, padahal mereka juga manusia biasa yang bisa capek dan lelah. Kita sering menyalahkan individu. Dia egois, dia lari, dia tidak dewasa.
Padahal yang bekerja adalah sistem maskulinitas yang tidak memberi bahasa untuk luka kepada laki-laki. Sistem yang mengajarkan kalau kamu tidak bisa memberi, kamu tidak pantas untuk tinggal. Lalu, bagaimana kita sebagai perempuan bersikap ketika pasangan kita mengalami di posisi ekonominya sedang hancur dan harga dirinya rapuh? Yang pertama, validasi tanpa menghancurkan identitas. Seperti, aku tahu ini berat buat kamu, dan aku tidak melihat kamu sebagai orang yang gagal. Kenapa begitu? Laki-laki takut dilabeli gagal. Kalimat ini memutus ancaman identitas itu. Dan yang kedua, dukungan tanpa posisi superior. Aku tidak ingin menyelamatkan kamu, aku hanya ingin menemanimu. Karena untuk menghindari jebakan, aku lebih kuat dari kamu. Yang ketiga, menghilangkan tekanan peran pencari nafkah. Seperti, aku tidak bersama kamu karena apa yang kamu hasilkan, aku bersama kamu karena kamu. Ini langsung menantang maskulinitas hegemonik tanpa menyerang. Yang keempat, memberi izin untuk rapuh. Kamu boleh capek, kamu tidak harus kuat terus di depanku. Ini untuk memberi izin emosional, sesuatu yang jarang dimiliki laki-laki. Yang kelima, mengganti solusi dengan kehadiran. Aku tidak butuh jawaban sekarang, aku cuma mau kamu di sini. Laki-laki sering menjauh karena mereka harus beres dulu. Yang keenam, menegaskan nilai diri tanpa syarat. Keberhargaan kamu tidak akan turun hanya karena kamu hidup sedang tidak baik-baik saja. Yang ketujuh, kalimat penjaga batas. Ini penting agar perempuan tidak mengorbankan diri. Aku mau menemani kamu, tapi aku juga butuh kamu tetap tinggal dan bicara. Ini adalah dukungan tanpa kehilangan diri. Di titik ini, banyak laki-laki tidak butuh solusi. Mereka butuh satu kalimat yang aman. Aku tidak bersama kamu karena kamu kuat. Aku bersama kamu karena kamu. Kalimat sesederhana itu bisa menjadi perbedaan antara bertahan dan pergi. Jika suatu hari kamu ditinggalkan saat hidupmu sedang hancur, ingat ini, tidak semua perpisahan lahir dari kurangnya cinta. Sebagian lahir dari laki-laki yang tidak tahu bagaimana caranya tetap tinggal tanpa harus menjadi kuat. Dan mungkin yang perlu kita ubah bukan hanya hubungan, tapi cara kita mendefinisikan apa artinya menjadi laki-laki. Dan sampai jumpa di kisah pahit selanjutnya. Terima kasih.